Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahmat Hidayat. Aku mahasiswa sastra Inggris angkatan 2020 di Universitas Hasanuddin. Kali ini aku mau ngejelasin nih, the history of the English language. Ada yang tahu nggak apa yang melatar belakangi kenapa sih bahasa Inggris menjadi bahasa dunia begitu, bahasa internasional, the history of the English language, atau sejarah bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, memiliki sejarah yang panjang sejak zaman Romawi kuno. Diperlukan satu bahasa yang bisa dimengerti banyak orang. Nah, bahasa tersebut disebut sebagai lingua franca. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Pada awalnya, setiap wilayah memiliki lingua franca yang berbeda-beda. Kemudian disepakati bersama bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa bersama. Nah, menurut sejarah teman-teman, sebelum aku ngejelasin lebih jauh nih, bahasa Inggris merupakan bahasa tertua di dunia dan muncul sekitar tahun 8 Masehi. Bahasa Inggris pun mengalami perkembangan yang pesat sehingga menjadi bahasa internasional. Dikutip dari Wonder Police, para sejarawan melacak asal usul bahasa Inggris sampai tiga suku Jerman, yaitu Anglo-Saxon, Angles, Rami yang menginvasi Britania Raya pada abad kelima Masehi. Padahal orang-orang yang tinggal di Inggris pada waktu itu berbicara bahasa Celtic, bukan bahasa Inggris. Para penjajah akhirnya mendorong orang-orang tersebut ke utara dan barat yang sekarang bernama Wales, Scotland, dan Irlandia. Angles yang menyerang berasal dari England dan bahasa yang dipergunakan disebut Anglicism. Nah, dari situlah Anglicism menjadi bahasa Inggris sebagai yang kini yang digunakan pada saat ini. Oke, okay, we'll have the next slide. English is a member of the Indo-European family of languages. Atau bahasa Inggris merupakan anggota dari bahasa Indo-Eropa. Jadi kayak bahasa Inggris tuh punya keluarga sendiri guys. Jadi kayak Indo-Eropa gitu. Nah, kenapa disebut Indo-Eropa? Apakah dia dari Indonesia? No. Indo-Eropa adalah bahasa-bahasa yang reverse dari Eropa dan India gitu. Bahasa Inggris bukanlah umum digunakan pada tahun 1900. Para ilmuwan menggunakan bahasa Jerman untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Oke, namun sebelum kita melangkah ke status bahasa Inggris ini, sedikit aku jelasin bahwa bahasa Indo-European itu datang dari dataran India, kemudian dari dataran India, kemudian dari dataran Jerman, kemudian dari dataran Eropa, Britania Raya seperti Celtic, Anglo-Saxon yang seperti aku jelaskan tadi, teman-teman. Oke, ini adalah pohon dari bahasa Indo-Eropa, Latin and the Modern Latin Language. Germanic language. Yang pertama adalah Indo-Iranian bahasa atau bahasa Indo-Iranian, kemudian Slavic language, kemudian Baltic language, Celtic language, dan Greek. Nah, ini adalah kelompok bahasa dari Indo-Eropa, teman-teman. Jadi ada Indo-Irania, Slavic, Baltic, Celtic, dan Greek atau Yunani. Kemudian, what are the origins atau bagaimana sih sebenarnya eh, asal muasalnya gitu loh. The Celts live in England when the Romans invaded. Jadi pada saat orang-orang Celtic atau suku Celtic tinggal di Inggris, itu saat Romans atau kaum Romawi menginvasi wilayah Inggris. The Romans finally left England in 410 CA as the Roman Empire was collapsing. Jadi pada tahun 410 Masehi terjadi semacam kayak eh, Roman itu punya kekuasaan di daerah England dan akhirnya menguasai Celtic. Dan itu terjadi pada tahun sebelum 410 Masehi dan pada tahun 410 Masehi akhirnya bangsa Romawi meninggalkan Celtic gitu. Kemudian teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwa sejarah
perkembangan bahasa Inggris itu dibagi atas tiga. Jadi yang pertama adalah bahasa Inggris kuno, bahasa Inggris pertengahan, dan bahasa Inggris modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Oke, selanjutnya yang aku ingin jelaskan adalah then the West Germanic tribes arrived to England. Jadi pada saat itu para pelaut dari Germany atau para bajak laut dari Jerman akhirnya sampai ke England dan mereka membawa kebudayaan English, Saxon, Jutes, and Frisarians. Jadi bahasa ini tuh mirip sama uh, bahasa modern Frisarian. Kemudian today approximately 1,400,000 people speak Frisarian. Jadi sebelum itu mereka menggunakan bahasa Frisarian. The sails moved north leaving the main area of Britain. Selanjutnya, setelah itu, pada tahun 850 Masehi, the Vikings came and brought with them their North Germanic language influence. Jadi pada tahun 850 Masehi, Vikings atau mungkin teman-teman selalu melihat di film SpongeBob tentang suku Viking atau suku yang suka merampok lah, came and brought with them their North Germanic language influence. Jadi mereka membawa pengaruh bahasa North Germanic language. Jadi mereka membawa pengaruh bahasa Jerman di tahun 850 di England. Nah, itu adalah sejarah untuk bahasa Inggris kuno. Jadi teman-teman perlu melihat bahwa bahasa Inggris kuno adalah sebuah bentuk sejarah yang memang cukup lama sekali terjadi dan pada saat itu bahasa yang digunakan di bahasa Inggris kuno masih memiliki pengaruh dari bahasa Jerman dan Celtic sehingga sangat jauh berbeda dengan bahasa yang kita kenal saat ini. Oke, selanjutnya Middle English atau Inggris pertengahan, The Norman Conquest, French-speaking William, Duke of Normandy. Jadi pada tahun pertengahan terjadi invasi dari bangsa Prancis, French-speaking William atau Raja William, Duke of Normandy atau suku Norman. Old English began to change, jadi mulai berubah with the influence of the new French-speaking Norman aristocracy. Jadi pada saat itu terjadi invasi lagi dari bangsa Prancis ke Celtic atau di bagian England. Jadi ada beberapa bahasa-bahasa atau kosakata baru yang didapatkan seperti beef, pork and veal, cow, pig and cow. Jadi kayak kalau di France itu beef itu sapi, pork itu babi, and veal atau cow in English. Jadi kayak ada beberapa kemiripan dari perkembangan bahasa ini. Kemudian early modern English. Jadi kita masuk ke early modern English yang terjadi pada tahun 1500 hingga 1650. The Renaissance Revival of Scholarship Greek and Latin Classic. Jadi pada saat itu ada semacam invasi juga. Jadi invasinya bukan invasi berbentuk perang, tapi banyak pelajar dari Greek dan Latin Classic, jadi dari Yunani dan Latin. Dan terjadi juga pada masa William Shakespeare atau terdapat sekitar 3.000 Latin base word atau kata dasar bahasa Latin yang kemudian diserap ke bahasa Inggris. Acts of exploration and discoveries, product from the word tobacco, chocolate, and potato. Jadi selain pengaruh pelajar-pelajar yang datang dari Greek dan Latin klasik, juga ada pengaruh perdagangan. Jadi ada tobacco atau tembakau, coklat, dan potato atau kentang. Kemudian pada tahun King James Bible, first book print in English. Jadi di sini ditandai dengan dicetaknya sebuah buku yang berbahasa Inggris. Kemudian William Caston the Press dan sebuah berita ataupun sebuah teks yang kemudian dicetak dengan bahasa Inggris oleh William Claxton. This printed material helped to standardize the language grammar and spelling. Dan pada saat itu
membantu semacam standar untuk grammar dan spelling. Jadi struktur dan pengucapan bahasa Inggris di situ sudah mulai berkembang pada early modern English atau masa awal bahasa Inggris yang digunakan sekarang ini yang terjadi pada tahun 1500 hingga 1650. Selanjutnya, Late Modern English. Late Modern English terjadi pada tahun 1800 Masehi hingga pada tahun 2010 Masehi. Rise of Technology, Industrial Revolution. Jadi pada saat itu terjadi revolusi industri di Inggris seperti nuclear, airplane, horsepower yang akhirnya menyebabkan peperangan. Sehingga pada saat itu Inggris menjadi negara adidaya di Eropa dan menjajah banyak negara sehingga bahasa Inggris menjadi berkembang jauh lebih pesat lagi. Dan pada tahun 2010 disebabkan oleh internet. Kenapa internet? Karena banyak jaringan, banyak komputer, dan lain-lain yang menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Jadi akhirnya banyak negara yang harusnya belajar bahasa Inggris untuk bisa lebih memahami teknologi internet ini. Growth of the British Empire and current expansion of the American influence on the world. Jadi pertumbuhan dari kerajaan Inggris and current expansion of the American influence on the world dan ekspansi Amerika yang berpengaruh terhadap dunia. Jadi karena Amerika juga berbahasa Inggris yang dibawa dari Eropa ke Amerika oleh Christopher Columbus, akhirnya bahasa Inggris tidak hanya disebarkan oleh kaum Britania saja, tapi juga disebarkan oleh kaum Amerika. Neologism from the other language, shampoo and pajamas, Kenyan and Raj, hamburger and rocket. Jadi ada beberapa perbedaan antara UK English and US English, teman-teman. Okay, due to all these factors, the modern English language is very rich and flexible. Dan karena faktor-faktor ini, bahasa Inggris sekarang itu sangat kaya dengan kosakata, kata kerja, kata dasar, and flexible. Dan mereka fleksibel karena terdiri dari banyak bahasa serapan seperti the various rules, confusing in spelling and pronunciation. Walaupun pada saat ini terjadi semacam kebingungan untuk mengucapkan sebuah bahasa Inggris atau mengeja bahasa Inggris. The English language is spoken by 750 million people atau sekitar 750 miliar orang. English is an official language in England, Canada, Australia, New Zealand, and the United States. Atau bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat tentunya. Dan masih banyak negara lagi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya seperti Filipina yang merupakan negara Asia yang menggunakan bahasa Inggris karena pengaruh dari Spanyol dan pengaruh invasi dari Britania Raya, teman-teman. Oke, I think that's all for my presentation. Thank you for all attention and kind attention. Thank you so much.